Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bi ayati ukhra fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala rasa puja dan puji syukur kita aturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga kita mampu dikuatkan badan kita untuk melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, menggerakkan seluruh anggota badan kita dari rumah menuju masjid rumah Allah Baitur Rahman Desa Gemawa yang insya Allah diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang senantiasa kita haturkan, salawat yang senantiasa kita curahkan, salawat yang senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW kiranya dapat menjadi asbab penyebab penyelamat kita di yaumil qiyamah, dan kita dapat diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan kita dapat dimasukkan ke dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asara salawatin wa hutat anhu khati'ah wa rufi'at lahu asara darajah. Barang siapa yang bersalawat satu kali kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan bersalawat dengan 10 kali salawat kepadanya dan menghapuskan 10 dosa darinya dan mengangkatkan derajatnya dengan 10 derajat. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, mudah di agama Islam ini untuk dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah. Untuk diangkat derajat kita lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah. Cukup kita perbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa menjadi ordal kita, tahu Pak Bu ordal itu apa? Pak, tahu? Ordal, orang dalam kita di yaumil qiyamah kelak cuma siko, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dalam kita di surga di yaumil qiyamah nanti akan kita dibaca masuk ke dalam surga cuma siko, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, mengatakan kepada malaikat bahwasanya ini hambaku, ini umatku, ini hamba Allah, ini umatku, yang dimana pada hari ini, pada waktu itu pernah datang ke acara Isra wal Mi'raj di desa Gemawa dalam keadaan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu kita bisa masuk ke dalam surga atas syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan remehkan amalan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena bisa menghapuskan dosa kita, bisa menyelamatkan kita di yaumil qiyamah nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah desa Gemawa, rahimani rahimakumullah. Sebelumnya kami belum bisa menyampaikan yang terhormat gitu kan, Bapak Kades, ketua masjid, tokoh agama dan lain sebagainya tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena kita
mengingat waktu sudah sore, sudah masuk sholat asar, akan tetapi insya Allah yang tidak disebutkan satu persatu insya Allah tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah hadir di majelis ilmu memperingati suatu peristiwa yang sangat istimewa di agama kita, agama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagian pertama yang ingin kami sampaikan berdasarkan permintaan daripada Pak Kades tadi mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagian pertama yang ingin kami sampaikan adalah pengantar peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kita belum masuk kepada peristiwa Isra dan Mi'rajnya, tetapi kita akan membahas pengantarnya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perjalanan melewati 3 alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam nasut itu alam manusia, yang dimana masih bisa kita lihat dengan mata kepala kita secara kasat mata. Kemudian alam malakut, alam para malaikat. Kemudian alam lahut, alam ketuhanan yang tidak bisa dijangkau oleh akal, pikiran, dan mata manusia biasa. Peristiwa Isra wal Mi'raj pertama sekali terjadi diawali pada tahun ke-10 kenabian sejak Nabi dilantik jadi Nabi dan Rasul Nabi Muhammad SAW. Di mana pada tahun itu Nabi Muhammad SAW diliputi dengan rasa kesedihan dan duka cita yang sangat mendalam. Karena mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh 2 sosok manusia yang sangat berarti, yang sangat penting di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Siapakah 2 orang tersebut? Ada yang tahu? Istri dan paman Nabi Muhammad SAW. Jadi di tahun tersebut Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, kemudian disusul lagi oleh wafatnya istri tercintanya yakni Khadijah. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, merupakan suatu tameng, merupakan suatu bodyguardnya Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu pengawal pelindungnya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah dakwah agama Islam pada masyarakat Mekah pada saat itu. Kemudian di luar rumah Nabi Muhammad SAW mendapatkan tameng pelindung daripada Abu Thalib, akan tetapi ketika pulang ke rumah disambut oleh sang istri tercinta Khadijah dalam keadaan rasa kasih yang tentram, rasa kasih yang mendamaikan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan penolakan, caci makian, sumpah serapah daripada masyarakat kota Mekah pada saat itu yang tidak senang dengan risalah dakwah Nabi Muhammad SAW, pulang ke rumah dengan kegundahan, kegelisahan hati, ditenangkan oleh sang istri tercinta Khadijah. Akan tetapi pada tahun yang sama, paman Nabi Muhammad SAW Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Nabi Muhammad SAW merasa sangat kesedihan dan berduka cita. Bayangkan kalau itu terjadi dengan kita, paman yang dekat dengan kita, yang menjadi pelindung kita, gitu kan. Kemudian istri tercinta yang selalu menemani perjuangan dakwah kita, meninggalkan kita secara bersamaan pada tahun itu. Sangat sedih dan sangat berduka tentunya. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah risalahnya, gitu kan, karena sudah tidak ada lagi Abu Thalib, kemudian tidak ada lagi Siti Khadijah istri tercintanya, kemudian Nabi Muhammad SAW melihat sudah tidak kondusif lagi untuk berdakwah di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada suatu wilayah di mana ada satu suku terhormat yang berharap kiranya suku terhormat ini bisa menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Wilayahnya disebut dengan wilayah Taif. Sukunya bernama dengan suku Thaqif. Kalau dihitung-hitung sesuai dengan penelitian para ilmuwan fisika, jarak antara Mekah dengan wilayah Taif kurang lebih 100 km.
Dan Nabi Muhammad SAW hijrah ke daerah Taif dengan cara berjalan kaki dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampai ke wilayah Taif. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Berharap disambut dengan baik, berharap seperti kami datang tadi disambut oleh ibu-ibu pengajian desa ke bawah. Qala al-badru alaina. Akan tetapi harapan Nabi Muhammad SAW diuji coba, diberikan cobaan, diberikan rintangan, dan diberikan tantangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan dakwahnya di wilayah Taif, di Bani atau di suku Thaqif pada saat itu, di mana para penduduk Taif menolak keras Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya cacian makian di lisan saja penolakan tersebut, akan tetapi terjadi penolakan fisik terhadap Nabi Muhammad SAW dan anaknya, anak angkatnya Zaid bin Harithah, di mana terlihat Nabi Muhammad SAW kakinya berdarah, jubahnya berlumur berdarah, kemudian kepalanya Zaid bin Harithah itu berdarah karena menjadi tameng untuk melindungi Nabi Muhammad SAW karena lemparan-lemparan benda keras daripada masyarakat Taif pada saat itu yang menolak risalah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami persingkat Pak Bu kisahnya. Nabi Muhammad SAW istirahat, mundur sejenak dari wilayah Taif, beristirahat di satu kebun kurma milik dua orang anak yang bernama Rabi'ah. Dan di sini pelajaran yang penting untuk kita ambil di awal pengantar Isra wal Mi'raj. Ini belum terjadi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi baru pengantarnya saja.